Altaf ini kuliah di UGM, tidak cuman Altaf saja yang mengalami penyandang disabilitas. Ada 14 mahasiswa yang sama menyandang disabilitas. Tetapi Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Dr. Iva Aryani, SS, mengatakan bahwa UGM terus berkomitmen untuk memperhatikan hak mahasiswa penyandang disabilitas agar dapat menjalani perkuliahan dengan baik. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan bangunan atau sarana fisik yang mudah diakses bagi mahasiswa difabel. Kebijakan yang diterapkan bagi para mahasiswa difabel adalah inklusi yang memungkinkan mereka untuk mengikuti proses belajar mengajar dalam satu kelas dengan mahasiswa lainnya. Dosen pun dibekali dengan wawasan bagaimana memperlakukan keterbatasan tersebut. UGM juga memiliki unit kegiatan mahasiswa, yaitu UKM, Peduli Difabel, yang kegiatannya memberikan dampak positif bagi mahasiswa penyandang difabel. Ya. Itulah cerita sedikit kisah dari seorang Altaf yang penyandang difabel, tunarunggu. Tetapi seorang Altaf ini tidak patah semangat untuk melanjutkan pendidikan sampai kuliah. Jadi kita sebagai manusia yang bisa dibilang sempurna karena kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa jalan, bisa menulis, ya. Itu. Jadi kita harus bersyukur dan kita harus tidak boleh menyerah karena seorang penyandang disabilitas aja bisa menyelesaikan pendidikannya sampai kuliah. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu sendiri adalah bisa diartikan penyandang cacat, yaitu gangguan fisik atau mental untuk seseorang melakukan sesuatu yang selayaknya. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 61, tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian, atau rumah ibu kalian. Ayat tersebut menjelaskan bahwa menegaskan untuk kita menyetarakan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan tidak penyandang disabilitas. Kita harus menerima orang yang menyandang disabilitas ini. Kita tidak boleh memandang sebelah mata, karena Allah membenci itu, karena sudah dijelaskan bahwa di sini tidak ada halangan bagi tunanetra untuk bisa bergabung dengan orang yang tidak menyandang disabilitas itu. Jadi kita harus memberi wadah kepada orang yang menyandang disabilitas. Kita harus menghormati, kita harus selayaknya seperti kita dengan orang yang sama. Kita harus menyamakan orang yang disabilitas dan orang yang tidak disabilitas. Kita tidak boleh pilih-pilih. Dijelaskan juga dalam surat Abasa ayat 1-11. Ayat tersebut menceritakan ada salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yang datang kepada Nabi Muhammad untuk memohon bimbingan Islam, namun diabaikan. Kemudian turunlah ayat ini, surat Abasa, kepada beliau sebagai peringatan agar
memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy. Sejak saat itu Nabi Muhammad sangat memuliakannya dan bila menjumpainya langsung menyapa. Jadi kita sebagai manusia yang bisa dibilang normal, jika ada orang yang menyandang disabilitas meminta pertolongan, meminta bimbingan kepada kita, maka kita harus memperhatikannya, kita harus membantunya, kita harus membimbingnya. Karena kita tidak boleh menyisihkan orang yang penyandang disabilitas itu, karena orang yang penyandang disabilitas maupun tidak, di mata Allah itu sama. Maka kita sebagai orang yang dibilang sempurna, kita harus saling menolong, kita saling membimbing apa yang mereka butuhkan kepada kita. Gitu. Jadi kita tidak boleh menyingkirkan, kita tidak boleh melihat sebelah mata. Nah, dan juga di situ ada hadis dari Abu Daud yang artinya Rasulullah bersabda, sungguh seorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan ujian itu yang mencapai derajat tersebut. Jadi orang yang menyandang disabilitas itu adalah orang yang punya derajat tinggi, karena orang tersebut sabar menerima ujian itu dari Allah, karena semua itu ujian dari Allah. Terima kasih. Itu saja komentar dari saya mengenai kisah dari penyandang disabilitas dan sudut pandang dari Islam.